Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andena, biasa dipanggil Dena. Saat ini saya sedang berada di sharing time bersama Ustadz Hanan Attaqi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Punten Ustadz izin bertanya. Terkadang kita tuh pingin bersenang-senang tapi saat sedang tidak beribadah. Nah Ustadz, apakah kita bisa dapat pahala saat kita sedang tidak beribadah itu? Nah, apakah ada batasan-batasannya dalam kita bermain? Apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan? Terima kasih Ustaz. Sebetulnya Teh Dena, Islam itu agama yang asik. Rasulullah itu mencontohkan kepada kita itu kehidupan yang asik banget. Jadi Nabi itu sebagai seorang Rasul, sebagai seorang teladan, gak selalu cuma nyontohin yang serius-serius gitu, kayak yang cuma ibadah, cuma dakwah, tapi ada sisi-sisi keseruan dalam kehidupan Nabi. Nabi itu juga punya hobi, Nabi juga punya teman, Nabi juga nongkrong, Nabi juga me time, Nabi juga bersenang-senang dengan keluarga. Sehingga dalam Islam, bersenang-senang dengan mendapatkan quality of life itu bukan sesuatu yang kontradiktif. Jadi orang kalau misalnya pengen dapat nilai ibadah di sisi Allah tuh nggak harus sekaku misalnya cuma ibadah doang. Oke, itu semua orang sepakat. Bisa nggak kita dapat pahala ibadah sambil bersenang-senang? Ternyata bisa dalam Islam. Satu, kata Nabi, di antara ibadah yang paling Allah suka itu adalah membahagiakan hati orang lain. Membahagiakan di sini tuh surur ya, bukan membahagiakan, menyenangkan. Jadi kalau kita misalnya bersenang-senang untuk menghibur teman kita yang lagi sedih mungkin, lagi bete mungkin, kita ajak dia main, kita ajak dia jalan, kita ajak dia nongkrong, kita ajak dia seru-seruan, itu tuh pahalanya ibadah loh, karena menyenangkan hati dia kan. Itu satu hadisnya, bahwa bersenang-senang juga bisa bernilai ibadah. Yang kedua, ada 3 perbuatan sia-sia tapi berpahala di sisi Allah. Arti sia-sia di sini tuh nggak ada nilai ibadahnya, nggak ada ritual ibadahnya, tapi bernilai pahala. Nah, apa 3 hal yang sia-sia tapi bernilai pahala? Satu, berkuda. Jadi kita grooming, riding. Grooming itu ngurus kuda sampai kita nunggangin kuda, itu berpahala ibadah di sisi Allah. Yang kedua, memanah. Memanah itu berarti bukan 3, 4. Pertama berkuda, yang kedua memanah. Memanah itu mulai dari bikin busur, bikin arrow, sampai kita nembak, kita seru-seruan ketawa-ketawa sambil nembak, ngambil arrow yang udah jatuh, itu tuh bernilai ibadah. Yang ketiga, berenang. Berenang itu kan bukan cuma berenang yang serius gaya bebas kayak atlet ya. Berenang itu bisa nyelam, bisa cliff dive, itu loncat dari tebing tuh yang ke laut misalnya, juga atau surfing, atau diving, free dive, semua varian main air itu berenang. Jadi kita bisa having fun tapi bernilai ibadah berenang. Jadi berenang nggak cuma gaya bebas yang kayak atlet, enggak, semua having fun dengan air itu berenang. Yang keempat, nah ini yang jarang dibahas, bersenda gurau dengan keluarga, pasangan, anak. Jadi main-main dengan keluarga itu menyenangkan hati anak, itu pahala ibadah. Masya Allah. Orang kira kan kita kayak ibadah itu kan serius aja ya. Ketemu keluarga tuh nasehatin anak, ngajak ngaji, tahajud bareng. Ternyata bukan cuma itu ibadah. Bersenang-senang, having fun sama keluarga, bercanda dengan keluarga, itu ibadah juga. Makanya kalau pulang ke rumah kita bercanda dengan anak, kita bercanda dengan pasangan, apalagi Nabi tuh pernah lomba lari sama Sayyidah Aisyah, main boneka-bonekaan. Jadi Nabi tuh di rumah nggak jadi Nabi, main boneka-bonekaan sama Aisyah. Nabi jadi kuda, Aisyah jadi Sulaiman. Jadi Nabi ditunggangin sama Aisyah keliling rumah. Atau Nabi jadi kuda, Hasan Hussein jadi penunggangnya keliling masjid, di dalam masjid malah. Jadi Nabi itu nggak sekaku, di rumah pun jadi Nabi, di rumah pun ceramah, nggak gitu. Jadi tetap fun kehidupan keluarganya, dan Nabi bilang itu adalah ibadah walaupun dianggap sia-sia. Jadi Mbak Teh Dena, kalau kita pengen seru-seruan tapi dapat pahala ibadah, maka lakukanlah 5 hal tadi. Satu, senangkan hati teman kita. Nggak menyenangkan hati kan bukan nasihat kan, berarti ngajak dia break lah, ngajak dia santai gitu. Yang kedua, mungkin kalau yang punya hobi berkuda, berarti dia udah dapat satu keseruan yang berpahala. Memanah, atau yang paling ringannya adalah bercanda, bersenda gurau dengan keluarga, dimulai dari pasangan sampai kepada anak, bahkan keluarga besar. Masya Allah, syukron Ustadz. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa kalian cek terus jadwal Ustadz Hanan Attaqi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.